Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, nama saya Afriana Tasya. Saya berasal dari kelas PAI 6A. Akan memberikan sebuah ceramah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Retorika Dakwah yang diampu oleh Ustadz M. Zuhri, SIG, MPD. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita masih merasakan nikmatnya iman, nikmatnya kesehatan, nikmatnya ibadah pada saat sekarang ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah pendek dengan judul Bertaubatlah sebelum hati berkarat dan terkunci. Setiap manusia di dunia ini tak pernah luput dari yang namanya dosa. Pada zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah ini, manusia yang tidak pernah melakukan dosa itu adalah hal yang mustahil, termasuk diri kita. Betul apa betul? Ya, betul sekali. Diri kita tak terlepas yang namanya itu dosa, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Baik dosa kecil, apalagi dosa besar. Na'udzubillah. Marilah kita sama-sama untuk berlindung kepada Allah dari segala kemaksiatan dan dari segala dosa-dosa yang akan menjerumuskan kita. Dosa, jika kita lakukan secara terus-menerus, maka itu Allah akan menutup hati kita. Apabila hati kita sudah tertutup, maka Allah pun akan menguncinya. Ketika itulah iman tak dapat lagi menemukan jalan menuju hati dan kekufuran tidak bisa lepas daripadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kullu bani Adaman khatta'una wa khairul khatta'ina at-tawwabuna, riwahu at-Tirmizi. Yang artinya setiap keturunan Bani Adam ialah pelaku kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan ialah mereka yang mau bertobat. Hadis riwayat at-Tirmizi. Teman-temanku yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat hukumnya adalah wajib ketika kita telah melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Janganlah kita melalaikan, membiarkan begitu saja diri kita ini terjerumus ke dalam kemaksiatan yang telah kita lakukan tanpa disertai dengan taubat. Tapi hendaknya kita sadar, semestinya kita mengetahui dan menyadari kepada siapakah kita telah bermaksiat. Sesungguhnya diri kita ini telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah? Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita rezeki agar kita bisa hidup di dunia ini. Apakah kita tidak malu untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, segeralah kita untuk bertaubat dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, karena pintu dan rahmat Allah senantiasa terbuka untuk hamba-hambanya yang senantiasa bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan ketika kita ingin bertobat dari segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Yang pertama, yaitu kita bisa meninggalkan segala perkara dosa dan maksiat yang kita lakukan itu dan berusaha untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menyesali dengan sungguh-sungguh bahwa perbuatan yang kita lakukan itu ialah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah kita berjanji dengan sungguh-sungguh
bahwa kita tidak akan pernah mengulanginya lagi kesalahan yang pernah kita perbuat. Yang keempat ialah kita dapat melaksanakan sholat sunnah taubat, yang mana kita dapat meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat dan membuka pintu maaf kepada kita hamba yang penuh dosa ini, dan memberikan ampunan dan pahala atas segala kebaikan amal soleh yang telah kita lakukan. Jadi itulah 4 langkah yang dapat kita lakukan ketika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku ikhwafillah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Yang artinya di sini Allah memanggil kita hamba-hambanya dengan panggilan yang sangat lembut sekali, panggilan sayangnya kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Ikhwafillah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Jika maksiat yang kita lakukan itu berkaitan dengan diri kita dan sang pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, seperti kita meninggalkan perkara wajib seperti sholat wajib, kita harus wajib mengqadonya atau menggantinya di hari lain atau di waktu lain. Namun jika kita melakukan kesalahan kepada antar sesama manusia, antar sesama hamba Allah, yang mana syarat diterimanya tobat kita ialah memberikan hak atau menunaikan hak-hak yang kepada orang yang kita zalimi atau kepada orang yang kita berbuat salah kepadanya. Itulah syarat jika kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada antar sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada hari kiamat nanti, ketika orang yang kita zalimi tersebut menuntut kita akan kejahatan yang kita lakukan kepadanya, maka Allah pun akan memberikan kebaikan, pahala-pahala yang sudah kita lakukan di dunia ini diberikan kepada orang yang kita zalimi tadi. Namun jika pahala kita tidak mencukupi untuk membalas perbuatan jahat kita kepada dirinya, maka Allah akan memberikan keburukan-keburukannya kepada diri kita, sehingga kita pun akan terpenuhi oleh dosa dan dicampakkan Allah ke dalam api neraka. Semoga kita terlindung dari segala macam siksaan pada hari kiamat kelak, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, namun ingatlah bahwa ampunan, pintu rahmat dan pintu maaf Allah kepada hamba-hambanya yang ingin bersungguh-sungguh bertobat itu terbuka luas kepada kita yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim.
Allah memanggil kita, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa dan sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Oleh sebab itu, kita haruslah bisa memposisikan diri kita antara khauf, takut kita atas siksa dan azab Allah, dan antara raja kita, berharap kita kepada Allah atas ampunan dan rahmat Allah yang begitu luas bagi kita hamba-hambanya. Maka segeralah kita bertaubat sebelum hati kita berkarat dan terkunci dan ajal pun semakin dekat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama dan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini, baik yang kita sengaja, baik yang tidak kita sengaja, apalagi yang kita sengaja. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada teman-teman semua, tak ada manusia manapun di dunia ini yang tak pernah melakukan dosa. Oleh sebab itu, mari kita sadari bahwa diri kita pun juga merupakan pelaku dosa dan harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dan diamalkan. Untuk kedepannya kita bisa senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.